sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menjalani retret agung kita. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, hari Sabtu sesudah Rabu Abu. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai ayat 32 dengan tema Tuhan mencintai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu tokoh penting dalam bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai ayat 32 adalah Lewi. Apa yang menarik dari kehidupan Lewi ini, yakni Yesus menyapanya dan berkata, "Ikutlah aku." Siapakah Lewi yang disapa dan dipanggil oleh Yesus ini? Lewi adalah seorang pemungut cukai. Pada waktu itu, para pemungut cukai sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi, khususnya oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka menagih pajak untuk pemerintahan Romawi. Terkadang juga mereka memeras rakyat dengan menaikkan pajak dan melakukan korupsi. Mereka dikucilkan dan dianggap sebagai orang berdosa. Maka ketika Yesus memanggil Lewi untuk menjadi muridnya dan makan bersama dengan dia di rumahnya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka berkata, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tapi Yesus menjawab, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Jawaban dari Yesus ini menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan, semua manusia bagaimanapun keadaannya berharga, bernilai, dikasihi dan diampuni. Demikian Yesus mengasihi dan mau Lewi menjadi muridnya. Bahkan dikatakan Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudara-saudari, Yesus datang kepada mereka yang berdosa itu, menyapa mereka, mengakui mereka untuk mengubah hidup mereka sehingga mereka bertobat, berbalik dari cara hidup yang jahat dan mengikuti Yesus. Bahkan selain pertobatan mereka, diharapkan juga hidup mereka dapat membuat orang lain percaya kepada Yesus. Saudara-saudari, mari sejenak kita menyamakan diri kita dengan Lewi ini. Bayangkan kita dicap sebagai orang berdosa. Kita dijelekkan di mata orang karena perbuatan kita. Dan karena itu juga kita dijauhi. Bagaimana perasaan saudara? Pastilah menyakitkan, bukan? Lalu ada yang datang menyapa, menguatkan, menerima keberadaan saudara apa adanya. Bagaimana perasaan saudara? Pastilah menyenangkan. Dari pengalaman Lewi ini, kita diyakinkan bahwa barangkali kita juga sama seperti Lewi yang berdosa. Kita pun orang-orang yang berdosa. Namun Tuhan juga mau kita menjadi pengikutnya. Tuhan mau hidup kita berubah dari hari ke hari semakin menjadi serupa dengannya. Tuhan mau kita menjadi muridnya dan menarik teman-teman kita juga untuk mengenal Yesus. Saudara-saudari, seperti Lewi, kita juga semua sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita apa adanya diri kita masing-masing. Dia mengasihi kita bukan karena kita hebat, tetapi karena kita adalah anak-anak yang memang sungguh Dia kasihi. Seringkali kita merasa rendah diri karena kita memandang diri kita berdasarkan cara orang lain menilai diri kita. Terkadang kita mendengar kritikan
dan penghinaan dari orang lain, sehingga membuat kita merasa frustrasi, terluka, bahkan merasa tidak berharga. Maka jangan melihat diri kita berdasarkan cara orang lain memandang kita, tetapi lihatlah diri kita berdasarkan cara Allah memandang kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Ini berarti bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Semua orang mungkin akan meninggalkan kita, tapi percayalah Tuhan akan datang dan memanggil kita. Semua orang mungkin tidak mau mendengarkan kita, tapi Tuhan akan selalu setia mendengarkan kita. Perasaan dicintai oleh Tuhan merupakan elemen penting dari kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menyadari cintanya, kita pun akan mencintai Dia dengan sepenuh hati dan menjalankan perintah-perintahnya dengan tulus. Maka mari kita di masa Prapaskah ini mendengarkan sapaan Tuhan yang memanggil kita untuk mengikuti Dia dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lewat pertobatan yang terus-menerus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.